Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Minggu 15 Desember 2024 berjudul Tamu. Ayatnya di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Juru selamat kita menghargai rumah tangga yang tenang dan para pendengar yang menaruh minat. Ia merindukan kelemah lembutan, kesopanan dan kasih sayang manusia. Mereka yang menerima petunjuk surga yang senantiasa diberikannya mendapat berkat besar. Pada waktu orang banyak mengikuti Kristus melalui ladang-ladang yang luas, ia memaparkan kepada mereka keindahan dunia alami. Ia berusaha membukakan mata pengertian mereka agar mereka dapat melihat bagaimana tangan Allah menopang dunia ini. Untuk mendapatkan penghargaan terhadap kemurahan dan kebajikan Allah, ia menaruh perhatian para pendengarnya kepada embun yang turun perlahan-lahan, kepada hujan gerimis serta sinar matahari yang cerah yang diberikan kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Ia rindu agar manusia menyadari lebih sempurna mengenai perhatian yang diberikan Allah kepada manusia yang telah diciptakannya. Tetapi orang banyak itu sangat lambat mendengar, dan di rumah di Betania Kristus mendapat perhentian dari pertentangan yang meletihkan dari hidup dengan kalayak ramai. Disinilah dibukakannya buku Allah kepada hadirin yang menaruh penghargaan. Dalam wawancara tersendiri ini, ia memaparkan kepada para pendengarnya suatu yang tidak diusahakannya untuk diceritakan kepada orang banyak. Ia tidak perlu berbicara kepada sahabat-sahabatnya dengan menggunakan perumpamaan. Sementara Kristus memberikan pelajaran yang ajaib ini, Maria duduk di dekat kakinya sebagai seorang pendengar yang penuh rasa hormat dan tekun. Pada suatu kesempatan, Marta yang bingung karena sibuk menyediakan makanan datang kepada Kristus seraya berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Inilah saat kunjungan Kristus yang pertama ke Betania. Juru selamat dan murid-muridnya baru saja datang berjalan kaki dengan susah payah dari Yeriko. Marta ingin sekali menyediakan hidangan untuk menjamu mereka, dan dalam kecemasannya ia lupa akan kesopanan yang harus diberikan kepada tamunya. Yesus menjawab dia dengan perkataan yang lemah lembut dan sabar. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Maria sedang mengisi pikirannya dengan perkataan yang berharga yang keluar dari bibir Juru Selamat. Satu perkara yang diperlukan Marta ialah roh yang tenang dan penuh penyerahan, suatu kerinduan yang lebih dalam untuk memperoleh pengetahuan tentang masa depan, hidup yang tidak akan mati, serta budi bahasa yang perlu untuk kemajuan rohani. Ia perlu mengurangi kecemasan terhadap perkara-perkara yang bakal berlalu dan lebih mementingkan perkara-perkara yang bakal. Renungkan lebih dalam. Apakah yang dapat saya lakukan untuk menyambut Yesus ke dalam rumah dan hati saya hari ini? Terpujilah Tuhan atas pekabaran melalui renungan ini menjadi bagian kita. Poin-poin yang penting yang dapat kita tarik adalah bahwa Tuhan kita senantiasa ada di depan pintu mengetuk. Dan jikalau setiap orang yang mendengar dan membukakan pintu baginya, maka dia akan mendapatkannya. Dia akan masuk dan diam dan makan bersama-sama. Saudaraku, ini adalah merupakan satu apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita jeli dan mendengar suaranya, untuk kita membukakan pintu dan mempersilahkan dia untuk masuk ada di dalam. Bukan berarti Tuhan tidak bisa masuk, tetapi dia mau supaya kita memberikan tempat ruang di dalam hati kita dengan penuh kerelaan dan juga keperluan dan kebutuhan kita akan Tuhan. Saudaraku, itulah yang harus ada bagi kita, terutama di akhir zaman ini. Bisikan-bisikan dan juga kerinduan-kerinduan yang ada di dalam hati kita senantiasa mungkin memikirkan akan keperluan, kebutuhan, dan perkara-perkara duniawi. Tetapi Tuhan ingin supaya kita benar-benar menyendengkan telinga untuk mendengar dan juga memikirkan sepenuhnya bahwa keperluan kita
bukan hanya semata hal-hal yang akan hanya ada dalam dunia ini saja, kesenangan-kesenangan dunia saja, tetapi kita harus memikirkan tentang perkara-perkara yang tidak akan binasa, dan itu adalah merupakan hal-hal perkara yang baka. Biarlah kiranya hidup kita selalu dipenuhi untuk selalu memikirkan tentang kebenaran-kebenaran Kristus yang akan menuntun kita, iman kita semakin teguh. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Tuhan kami sembahkan kepadamu. Engkau Allah yang baik, dan kami bersuka cita hari ini Tuhan. Kami tetap merasakan bahwa hanya oleh karena kuasa Tuhan saja kami dapat kembali bersyukur dan juga menikmati akan pekabaran untuk menjadi kekuatan bagi kami. Tolong kami Tuhan supaya dapat menghidupkan ini ya Bapa. Kami akan mempersiapkan hati kami dan membukakan pintu supaya Tuhan selalu hadir menjadi soko guru dalam hidup kami ya Bapa. Memberikan hikmat akal budi supaya kami memahami dan mengerti jalan-jalan kebenaran yang harus kami tempuh untuk berjalan dengan Tuhan. Terima kasih hari ini dimanapun umat Tuhan siap untuk melakukan segenap kegiatan, pekerjaan, dan bahkan perjalanan-perjalanan yang dilakukan. Tuhan yang akan menjaga, melindungi, memberkati, berikan keselamatan, bukakan tingkap langit, mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Segala usaha tangan pekerjaan umat Tuhan menghasilkan, dan bahkan melalui berkat itu pun kami juga setia Bapa untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bapa, orang-orang muda yang dalam hidup mereka mencari jati diri, mencari pekerjaan, meraih harapan cita-cita mereka Tuhan, biarlah mereka juga akan selalu mendapatkan tuntunan yang datangnya daripadamu, supaya mereka juga tidak akan jauh daripadamu Bapa, melainkan mereka senantiasa dapat berdiri bagi gereja Tuhan. Bapa yang baik, bila mana orang-orang tua yang sudah lanjut usia dimanapun mereka berada, kami berharap pemeliharaan Tuhan juga selalu menjadi bagian mereka. Para janda, anak-anak yatim yang membutuhkan dalam hidup mereka, biarlah kepenuhan dalam segala keperluan kehidupan mereka pun Tuhan berkati, supaya mereka juga selalu bersyukur, bersuka cita, merasakan berkat-berkat-Mu. Tuhan, bila mana pada hari ini umat-Mu yang bersyukur, bersuka cita merayakan hari ulang tahun mereka, pertambahkanlah kesehatan, panjang umur, dan biarlah juga ya Bapak Tuhan akan isi hidup mereka dengan kedamaian. Semoga hal-hal demikian menjadi bagian kami semua Bapa, yang akan menguatkan kami dalam menantikan-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.